Buddha. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Mimbar Agama Buddha untuk kesempatan hari ini di hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025. Tema di malam hari ini seputar kebijaksanaan bersama Damar Supanggi SPDB, penyuluh agama Buddha. Selamat mendengarkan. Selamat malam para pendengar Pro RRI 1 Palembang yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya Damar Supanggi dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada malam hari ini saya akan membahas tema yaitu tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam agama Buddha disebut panya. Itu diambil dari bahasa Pali, dan prajna itu dalam bahasa Sanskerta. Biasa umat Buddha itu menyebut panya atau prajna. Dalam pengertian umum, kebijaksanaan adalah kecakapan menggunakan akal budi termasuk mempertimbangkan pengalaman dan pengetahuan, bertindak cerdas dan tidak tercela saat menghadapi suatu masalah. Di sini karakteristik orang-orang yang bijaksana itu biasanya mampu melewatkan masalah pada tempatnya dan dengan wawasannya bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sikap-sikap orang bijaksana biasanya itu disiplin, diantaranya rendah hati, selalu belajar, tidak berat sebelah, disiplin dalam waktu, dalam bekerja, konsistensi dalam setiap hari atau setiap tindakan selalu konsisten, ya, tidak bermalas-malasan. Terus rendah hati, ya, sabar. Terus orang yang bijaksana biasanya selain sabar, rendah hati juga penyayang. Terus sifat orang bijaksana itu senang belajar, senang dengan hal-hal pengetahuan baru. Dan orang bijaksana itu tidak berat sebelah, mengambil keputusan tidak berdasarkan atas suka atau tidak suka, melainkan mengambil keputusan dengan cara yaitu melihat secara menyeluruh, yaitu mana yang benar dan mana yang salah, bukan atas suka atau tidak suka, bukan atas orang dekat atau orang jauh. Itu ciri-ciri orang bijaksana. Ini kebijaksanaan merupakan salah satu aspek dari ajaran Buddha, yaitu dari jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 itu dibagi dalam 3 gugus, yaitu panya, sila, samadhi, atau biasa disebut juga dengan sila, samadhi, panya. Ini panya itu dalam jalan mulia berunsur 8 itu yaitu di nomor 1 dan 2, yaitu pandangan benar dan pikiran benar. Pandangan benar yaitu pandangan benar itu poin yang terutama yang sangat penting, yaitu mengubah pandangan umat Buddha. Yaitu pandangan umat Buddha itu harus benar. Dia sebagai umat Buddha percaya tentang hukum karma.
Kalau tidak, harus percaya dengan hukum karma. Karena apa? Karena kalau tidak percaya dengan hukum karma akan bertindak seenaknya sendiri, akan bertindak semaunya sendiri. Oh, saya ini akan bertindak karena nggak ada yang tahu. Saya akan melakukan hal-hal yang saya sukai lah, walaupun itu buruk karena nggak ketahuan. Nah, itu pandangan keliru. Jadi percaya hukum karma, walaupun kita dimanapun, kalau kita melakukan kesalahan maka akan melakukan keburukan maka akan berakibat yang buruk pula. Terus bila kita melakukan hal-hal yang kebenaran, hal-hal yang baik, kita juga akan berakibat kebaikan pula. Ini terus dalam agama Buddha, umat Buddha harus percaya juga, yaitu tentang selain hukum karma, yaitu percaya tentang 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia harus dipercaya, yaitu duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Terus sebagai umat Buddha tahu ya mana yang benar dan salah, bijaksana mana yang benar dan salah. Artinya dalam agama Buddha, sesuatu yang benar itu yaitu hal yang dilakukan tidak merugikan diri sendiri, juga tidak merugikan orang lain, juga tidak merugikan makhluk lain. Bahkan makhluk apapun tidak ada yang dirugikan. Nah, itu ya, sehingga bisa disebut itu baik. Kalau perbuatan itu tidak baik, maka perbuatan itu yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun makhluk lain, pasti itu perbuatan tidak baik. Ya. Nah, misal suatu contoh, ya, kita di rumah banyak semut, banyak nyamuk. Nah, kita terus mengusirnya dengan cara membunuh, itu perbuatan salah dalam agama Buddha, bukan perbuatan yang baik, itu yang benar. Tahu itu jadi perbuatan buruk atau perbuatan salah gitu. Nah, konsep dalam agama Buddha yaitu yang benar itu tidak merugikan semua makhluk. Terus dalam agama Buddha percaya juga yaitu tentang alam-alam kehidupan. Nah, di mana ada 31 alam kehidupan. Alam kehidupan itu ada alam rendah, ada 4, terus alam manusia. Terus yang lain yaitu adalah alam yang lebih tinggi, alam dewa, alam Brahma, alam surga. Nah, percaya alam bahagia dan alam menderita serta alam manusia. Gitu. Jadi, kalau kita percaya tentang alam-alam kehidupan, suatu saat ya kita harus memperbaiki diri supaya dapat terlahir di alam yang bahagia. Kenapa kok ada kehidupan yang dilahirkan orang itu lahir dengan keluarga yang kurang mampu atau keluarga yang banyak masalah? Itu karena karma. Kenapa orang itu terlahir di keluarga yang mampu, yang baik, yang selalu peduli? Itu juga karena karma. Kenapa ada juga alam-alam hewan? Itu juga kan karma. Kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, kita juga bisa jatuh di alam rendah, alam binatang. Nah, maka dari itu sebagai umat Buddha itu juga harus menyayangi semua makhluk, termasuk binatang. Ya. Itu harus kita sayangi, atau kita tidak boleh kita menyakiti bahkan sampai membunuhnya. Tuh. Terus selanjutnya
yaitu sebagai umat Buddha ya percaya tentang hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Misal yaitu kita lahir ya, langsung kok kita bisa lahir ya di keluarga ini pasti ada karma sebab musababnya dulu. Mungkin dulunya ya kita pernah dekat juga. Kenapa kok kita bisa berjodoh dengan orang itu? Nah mungkin dulunya sebelum menjadi kelahiran sebelumnya kita sudah ada ikatan karma. Terus saat kita kok ada orang yang tiba-tiba memusuhi kita gitu tanpa ada sebab yang jelas kok memusuhi kita, itu bisa jadi orang tiba-tiba benci sama kita tanpa ada sebab yang jelas. Itu ada orang tiba-tiba selalu bikin masalah sama kita tanpa sebab yang jelas. Bahkan orang itu tidak kenal sama kita bisa membenci. Dalam dunia kerja juga ada, misal orang itu ini tiba-tiba iri, benci, nah gitu. Itu ada juga sebab dari karma masa lampau. Itu namanya hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Ini pandangan benar ya, itu pandangan benar dalam agama Buddha ya tentang baik dan buruk. Kita harus tahu mana yang baik dan buruk. Tentang hukum karma kita harus percaya bahwa semua ini kita dilahirkan membawa karma kita masing-masing. Apa yang kita lakukan ya saat ini pasti ada karmanya. Terus ya kita juga percaya sebab dari karma, yaitu karena adanya cetana, kehendak ya. Kalau kita ya berkehendak yang buruk, maka itu disebut juga sudah karma ya. Dari pikiran kita berpikir yang buruk itu sudah melakukan karma buruk. Apalagi sampai kita lakukan sampai itu sudah dari pikiran sampai dilakukan perbuatan buruk, bertindak yang buruk sampai melakukan tindakan yang buruk, maka itu akan lebih besar karma buruknya gitu. Dari pikiran baik pun sudah karma, ada cetana berpikir baik itu sudah karma. Bagus lagi kalau kita lakukan dengan tindakan, dengan berbuat baik, membantu berdana ya, baksos ataupun kita saling berbagi atau membantu makhluk yang menderita, yang terkena musibah. Nah itu semakin baik karma baiknya. Jadi itu pandangan benar dalam agama Buddha. Percaya juga tentang tadi 4 kebenaran mulia, duka sebab duka, lenyapnya juga, dan jalan menuju lenyapnya duka. Terus percaya tentang hukum sebab musabab yang saling bergantungan atau patijja samupada. Terus percaya ya Tri Ratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, adanya Buddha, sifat-sifat luhur Sang Buddha, Dhamma, ajaran-ajaran kebaikan-kebaikan, ajaran kebenaran, ajaran agung ya Buddha. Terus percaya juga tentang Sangha yang ya perkumpulan para biku dan bikuni. Terus juga percaya yaitu adanya nibbana. Tadi kan percaya juga 31 alam kehidupan, juga percaya nibbana, adanya nibbana. Nibbana kita semua bisa mencapai nibbana itu dengan usaha kita sendiri, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan mantra yang dibacakan oleh orang lain kita bisa masuk surga. Bukan karena doa-doa yang dibacakan dengan ritual pemberkahan
atau percikan air suci kita bisa masuk surga, tapi dengan praktek yang kita lakukan, tindakan real, tindakan kita, jika kita bisa masuk surga dengan tindakan kebaikan kita, ya, dengan karma yang kita lakukan, ya. Kita yaitu menentukan karma kita sendiri. Kita mewarisi karma kita sendiri, lahir dari karma kita sendiri, ya, berkerabat dengan karma kita sendiri, tergantung dengan karma kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mewarisinya. Ya, tadi sudah kan dijelaskan, kalau kita berbuat baik hasilnya baik, berbuat buruk hasilnya buruk. Nah, tuh konsep karma dalam agama Buddha. Terus selain pandangan benar, yaitu ada satu pikiran benar, ya, gugus kebijaksanaan. Pandangan benar, pikiran benar. Pikiran benar itu pikiran yang gimana? Ya, pikiran benar itu ya tidak buruk pikiran kita. Itu yaitu berpikir untuk membahagiakan orang lain, berpikir untuk membahagiakan makhluk lain, ya. Pikiran itu juga pikiran yang demi kebahagiaan diri sendiri, orang lain ataupun makhluk lain, bukan demi keburukan orang lain atau makhluk lain. Nah, itu adalah pikiran yang benar. Kalau sampai itu merugikan orang lain atau makhluk lain, berarti itu pikiran itu salah. Cara mengembangkan pikiran yang benar dengan cara konsentrasi yang benar dan dengan cara bijaksana dalam berpikir tidak terburu-buru. Saat mau melakukan tindakan, ya dipikirkan dulu apakah tindakan itu merugikan orang lain atau tindakan itu bermanfaat untuk orang lain. Kalau tindakan itu merugikan orang lain, tentu, ya, itu adalah tindakan yang tidak benar. Nah, itu adalah gugus kebijaksanaan Panya, yaitu ada dua pandangan benar, pikiran benar. Di sini saya lanjutkan gugus kedua, yaitu gugus sila, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar. Kenapa diawali dengan pandangan benar dulu? Kalau pandangan kita benar, terus pikiran kita benar. Kalau orang yang berpikir yang benar, tidak akan menyakiti orang lain atau makhluk lain, pasti ucapannya benar, terus perbuatannya pun benar, terus usaha atau penghidupan pun benar, atau pencaharian pun benar. Pekerjaan lah, ini pencaharian itu simpelnya kita tahu dalam bahasa sehari-hari, pekerjaan pun akan benar, nggak berani korupsi, ya, tidak berani menipu-nipu, ya, tidak berani, ya, melakukan pekerjaan yang merugikan orang lain, ataupun pekerjaan yang menimbulkan masalah bagi orang lain tuh. Atau pekerjaan yang salah, artinya yang korupsi, artinya yang menipu, artinya yang lintah darat misal, terus lintah darat atau ini memberi pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, dengan tamaknya memberi bunga yang sangat tinggi. Nah, itu jadi kalau pikiran benar, maka ucapan, perbuatan maupun usaha pencaharian itu benar, pekerjaannya orang itu benar pula. Itu gugusan sila. Terus gugusan samadhi, maka akan timbul juga, ya,
daya upaya benar, perhatian benar. Daya upaya itu berupaya untuk selalu ke hal-hal yang baik dan benar. Perhatian benar, perhatian kepada diri sendiri, artinya selalu hidup berkesadaran dengan benar. Terus yang terakhir, konsentrasi pun benar. Nah, di sini ya tadi sudah diuraikan semua makhluk itu memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri ya. Maka dari itu haruslah selalu ya kita itu harus selalu melakukan hal-hal yang baik ya. Kita harus koreksi diri sendiri sebelum kita mengoreksi orang lain. Kita harus beneri diri kita sendiri sebelum kita ya mengkritik orang lain. Nah, tadi kan pikiran yang benar ya, selanjutnya yang menghindari kejahatan, pikiran yang cenderung pada kebaikan atau kebajikan ya, yaitu pikiran itu bebas dari loba keserakahan, dosa kebencian, moha kebodohan. Nah, pikiran kalau bebas dari serakah, maka kita akan mudah untuk berbagi, untuk berdana, untuk memberi. Kalau pikiran bebas dari kebencian, ya kita juga akan mudah untuk menolong orang. Nah, terus selanjutnya pikiran kalau bebas dari kebodohan batin, yaitu tidak mudah terpancing, terprovokasi, ataupun mempunyai pendirian yang kuat, yaitu pendirian yang kuat dalam hal-hal kebijaksanaan tadi ya. Nah, ini ada kriteria pikiran yang benar, yaitu selalu diliputi cinta kasih dan kasih sayang. Yaitu pikiran yang selalu diliputi cinta kasih dan kasih sayang. Pikirannya itu dikembangkan untuk hal-hal cinta kasih, yaitu demi kebahagiaan makhluk lain. Kasih sayang yaitu pikiran kalau melihat makhluk yang telah sakit, nah kita segera ingin mempunyai rasa empati, ingin membantu. Makhluk yang kena musibah, kita ingin membantu. Yang terluka, kita selalu tidak menunda untuk menolongnya tuh. Nah, demikian tadi yaitu pembahasan tentang kebijaksanaan atau panya ya, yaitu dalam agama Buddha. Kebijaksanaan atau panya ya dalam agama Buddha, yaitu tadi memiliki pandangan benar dan pikiran benar. Terus itu kebijaksanaan dalam agama Buddha merupakan salah satu aspek dari jalan mulia berunsur 8 yang itu kebijaksanaan. Nah, biasanya orang yang bijaksana itu mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi, atau untuk berkeinginan untuk membahagiakan makhluk lain setiap saat, setiap waktu.
itu. Terus karakteristiknya mampu meletakkan masalah pada tempatnya dan dengan wawasannya bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi segala masalah tersebut. Itu orang bijaksana. Mungkin hanya itu, semoga kita bisa menjadi lebih bijaksana, lebih mempunyai selalu mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang, ya, bisa mengontrol diri kita, melenyapkan keserakahan, kebencian, dan melenyapkan kebodohan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, cukup sekian. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri mimbar pada malam hari ini dengan mengucapkan salam Namo Buddhaya. Terima kasih. Ya pendengar, demikian baru saja kita ikuti mimbar agama Buddha untuk hari ini, Minggu 12 Oktober 2025. Bersama Damar Supanggi SPDB, penyuluh agama Buddha dengan tema kebijaksanaan. Acara ini juga mengakhiri kebersamaan Nesi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini, Minggu 12 Oktober 2025. Terima kasih. Selamat mengikuti acara kami berikutnya, Palembang malam ini bersama rekan Abbas Surya. Esi pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Mimbar Agama Buddha. Penerang hati nan gelap kelam di keempat penjuru dunia, ku cari cahaya bahagia. Penerang hati nan gelap kelam, cahaya cemerlang telah datang padaku, lenyapkan segala gelap. Sejak kini lenyaplah awija, hancurlah segenap nafsu rendah, tercapailah damai nan abadi, tujuan terakhir umat Buddha.
Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,9